Langkah tegap, maju, jalan. Jalan di tempat. Cek. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Upacara pengibaran bendera memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020 siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pimpinan saya berlari. Pemimpin barisan balik ke samping kanan barisan. Jangan. Siap. Untuk semuanya, siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Ini yang cerita ya. Mulai. Selesai. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan teks proklamasi, peserta tidak perlu untuk menirukan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta upacara yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam nikmat, karunia dan anugerah kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu ikut mengorbankan harta, tanpa perlu ikut mengorbankan jiwa, tanpa perlu ikut meneteskan darah, tanpa perlu ikut mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Pada tahun yang ke-75 ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan lezatnya, nikmatnya dan indahnya menjadi bangsa yang merdeka. Untuk itu betul-betul kami mengharapkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga ini.
Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan peringatan proklamasi yang diselenggarakan pada hari ini 17 Agustus tahun 2020 dengan tema belajar dari kemerdekaan. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kemerdekaan itu bukan diberikan. Kemerdekaan itu bukan dihadiahkan. Kemerdekaan itu bukan barang gratisan, tetapi kemerdekaan adalah hasil dari jerih payah, adalah hasil dari usaha keras, adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa dari para founding father kita, bahkan diawali dari masa kerajaan-kerajaan untuk membentuk sebuah masyarakat yang madani sehingga betul-betul menjadi masyarakat yang thayyibah, menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang adil, menjadi masyarakat yang makmur. Untuk itu, mari sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang kita diberikan amanah untuk melanjutkan kemerdekaan ini, mari kita senantiasa berjuang walaupun secara teori kita belum mendapatkan hasilnya. Walaupun secara teori kita akan kalah, walaupun secara teori kita tidak menang, tapi yang dituntut oleh Allah, yang diajarkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah berjuanglah. Lihat bagaimana para pendiri bangsa Indonesia. Mereka melawan senapan. Yang senapan tersebut berisi peluru. Yang peluru tersebut kecepatannya adalah ratusan kilometer per detik. Apa yang kita punya? Yang kita punya hanya, dalam tanda petik, hanya bambu yang diruncingkan di ujung depannya. Yang kita punya hanya batu kerikil. Yang kita punya hanya benteng yang terdiri dari papan-papan kayu yang sangat rapuh. Coba kalau para pendiri bangsa Indonesia punya pemikiran seperti kita, ini tidak mungkin menang. Ini tidak mungkin kita merdeka melawan musuh. Ini tidak mungkin kita menang melawan sekutu, melawan Jepang, melawan Belanda. Tidak mungkin menang. Coba kalau kita punya pemikiran seperti itu para pendiri kita. Tapi para pendiri kita mengajarkan, apapun yang kalian miliki, apapun yang telah dianugerahkan kepada kalian, apapun yang telah dititipkan kepada kalian, itu adalah alat perjuangan kalian untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh apa yang kalian cari. Berjuanglah terlebih dahulu. Ini juga yang diajarkan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, di mana suatu ketika kita sering mendengarkan cerita bahwa ada seorang nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi, yang beliau digelari sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana ketika beliau ditangkap oleh raja yang zalim, kemudian beliau dibakar di kobaran api. Yang kobaran api tersebut lebarnya 40 dira. 1 dira adalah 50 cm. Berarti kalau 40 kali 40 dira, kayu bakar yang digunakan untuk membakar satu orang itu luasnya 20 kali 20 meter. Satu lapangan penuh diisi kayu bakar hanya untuk membakar satu orang. Ketika Nabi Ibrahim berada pada kobaran tersebut, ada kata. Yang kata tersebut lompat, 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 lompat. Apa yang dia kerjakan? Dia lompat menuju sumber air. Dia lompat menuju sungai. Kemudian dia mengambil air dengan mulutnya. Kemudian diantarkan kepada tempat Nabi Ibrahim dibakar. Dan kemudian disemburkan kepada kobaran api. Tujuannya agar apa? Agar api Nabi Ibrahim ini bisa padam. Dan itu dia lakukan terus menerus. Dia lakukan berulang kali. Secara teori, apa mungkin bisa kata yang sekecil itu? Apalagi dibawa dengan mulutnya kata yang lebih kecil lagi. Berapa cc air yang bisa dibawa oleh mulutnya kata? Tapi itu ia lakukan terus menerus, terus menerus.
Kemudian ketika cicak melihat hal yang tersebut, maka cicak mengejek kepada katak yang cinta kepada Nabi Ibrahim ini. Wahai katak, apa yang kamu lakukan adalah sia-sia. Perjuanganmu, pengorbananmu, kerja kerasmu, air yang kamu bawa dengan mulutmu itu tidak akan bisa untuk memadamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka apa kata-kata? Apa kata-kata? Dia kemudian mengatakan kepada cicak, wahai cicak, saya memang tahu, saya sudah paham, saya sudah mengerti bahwa air yang ada di mulut saya ini secara teori tidak mungkin bisa untuk memadamkan api yang membakar kekasih saya Nabi Ibrahim. Tapi ini saya lakukan, tapi ini saya perjuangkan, tapi ini betul-betul saya harapkan ketika nanti saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada saya, wahai katak, tahu nggak kamu bahwa kekasihku, khalilku, Nabi Ibrahim sedang dibakar? Apa yang sudah kamu lakukan dalam rangka mewujudkan rasa cintamu kepada Nabi Ibrahim? Maka kemudian katak mengatakan, kalau Allah mengatakan itu kepada saya, kalau Allah bertanya itu kepada saya, maka minimal saya bisa menjawab, ya Allah, saya adalah katak. Ya Allah, engkau takdirkan saya menjadi katak. Mampu saya hanya mengambil air dengan mulut saya, ya Allah. Mampu saya hanya berjuang, ya Allah. Mampu saya hanya berusaha semaksimal mungkin, ya Allah. Tapi endingnya, tapi hasilnya engkau yang maha menyelamatkan kekasihmu. Maka betul, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada api, wahai api, kun. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana munculnya pertolongan Allah Ta'ala, bagaimana munculnya kemenangan dari Allah Ta'ala, didasarkan pada perjuangan, didasarkan pada usaha, didasarkan pada kerja keras yang tidak peduli apa hasilnya, yang tidak peduli bagaimana teorinya. Yang penting saya ditakdirkan menjadi makhluk Allah, saya ditakdirkan menjadi hamba Allah, saya ditakdirkan menjadi pecintanya Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Tugas saya adalah berjuang. Maka ayo kita lihat kepada diri kita sendiri. Kita hanya diperintahkan untuk belajar, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Sudah belum itu kita laksanakan selama ini? Kita tidak dituntut untuk keluar dari rumah memusuhi penjajah. Kita tidak dituntut untuk bambu kita bikin supaya runcing, supaya kita bisa menang melawan penjajah. Kita tidak pada zaman seperti itu, dan bersyukurlah atas hal itu. Maka berjuanglah, maka berusahalah, dan bekerja keraslah. Poin yang pertama, bekerja keraslah, jangan pikir hasil, karena hasil yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua dari para pahlawan Republik Indonesia adalah, kita kemarin baru saja terkotak-kotak, kita kemarin baru saja tersibukkan oleh sebuah agenda 5 tahunan sekali, yang betul-betul hampir-hampir saja membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah. Konsentrasi kita terkuras habis, pikiran kita terkuras habis, energi kita terkuras habis, hanya gara-gara pilpres yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Yang satu mengatakan, pilihan saya adalah orang baik, pilihan kamu adalah orang buruk. Yang satu lagi mengatakan, oh tidak, pilihan saya adalah orang baik, pilihan kamu adalah orang buruk. Mana baik, mana buruk, mana baik, mana buruk. Kita disibukkan dengan berdebat pada hal tersebut. Sedangkan yang perlu kita tanamkan sebagai prinsip adalah, tidak ada orang baik dan tidak ada orang buruk. Yang ada hanyalah orang. Tidak ada manusia baik, juga tidak ada manusia buruk. Yang ada hanyalah manusia. Apa maksudnya? Kalau kita sadar bahwa kita
kalau kita sadar bahwa orang yang kita pilih, kalau kita sadar bahwa orang yang kita idolakan itu adalah orang dan manusia, maka berarti dia mungkin berbuat baik dan mungkin berbuat buruk. Yang ada hanyalah manusia. Terkadang dia berkelakuan baik, terkadang dia berkelakuan buruk. Yang ada hanyalah orang. Terkadang dia melakukan hal baik, terkadang dia melakukan hal buruk. Itu terjadi pada seluruh pemimpin Republik Indonesia. Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, beliau melakukan hal yang baik, tapi juga dalam sejarah tercatat beberapa kali melakukan hal yang buruk sebagai manusia biasa. Presiden kedua kita, Bapak Soeharto, beliau adalah orang yang baik, tapi di sisi lain beliau juga tercatat memiliki beberapa tindakan yang kurang baik. Presiden ketiga kita, Bapak Habibie, juga merupakan manusia yang melakukan hal yang baik, tapi di sisi lain juga terkadang melakukan hal yang buruk. Presiden berikutnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid, juga merupakan manusia, terkadang melakukan hal yang baik, terkadang melakukan hal yang buruk. Presiden kelima kita, Ibu Megawati, juga merupakan orang yang terkadang melakukan hal baik, terkadang melakukan hal buruk. Presiden keenam kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga sama. Presiden ketujuh kita, Bapak Joko Widodo, juga sama. Maka cara kita belajar dari kemerdekaan adalah jangan risau kalau kemarin kita habis melakukan hal-hal yang kurang baik. Jangan risau terkait dengan masa lalu kita. Jangan risau terkait dengan background kita. Jangan risau terkait dengan latar belakang kita. Jangan insecure terkait dengan keadaan ekonomi kita. Jangan kemudian kita menjadi minder hanya karena keadaan orang tua dan keluarga kita. Kalian ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Kalian ditakdirkan menjadi putra-putri Indonesia. Dan alhamdulillahnya kalian ditakdirkan untuk memiliki iman kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tugas kalian adalah pupuk kebaikan pada diri kalian sebanyak-banyaknya. Tanamkan kebaikan pada diri kalian sebanyak-banyaknya. Dan berbahagialah diri kalian yang apabila nama kalian disebut, teman-teman kalian, keluarga kalian, masyarakat kalian itu mengingat kebaikan yang kalian lakukan. Pak, kenal dengan Ahmad Rifai? Oh, Ahmad Rifai yang rajin sholat itulah. Berbahagialah diri kalian. Pak, kenal Ahmad Rifai? Oh, Ahmad Rifai yang suka ngaji itu ya. Berbahagialah diri kalian. Pak, kenal Ahmad Rifai? Oh, Ahmad Rifai yang suka sedekah itulah. Berbahagialah diri kalian. Tapi sungguh sangat celaka, tapi sungguh sangat rugi diri kita apabila nama kita disebut, orang-orang di sekitar kita mengingat keburukan kita. Pak, kenal Ahmad Rifai? Oh, Ahmad Rifai yang suka bohong itu ya. Oh, Ahmad Rifai yang malas itu ya. Oh, Ahmad Rifai yang suruh berjuang gak mau itu ya. Oh, Ahmad Rifai yang suka tidur, suka makan itu ya. Maka tugas kita sebagai penerus bangsa adalah terus tanam kebaikan, terus pupuk kebaikan, dan buat orang di sekitar kita itu mengenang kebaikan yang kita laksanakan selama kita menampakkan kaki di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Yang terakhir, yang ketiga, puncak dari perjuangan, puncak dari memupuk kebaikan, puncak dari berusaha keras pantang menyerah adalah memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Sebagaimana tertulis di alinea ketiga batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Alinea tersebut merupakan alinea puncak. Dikatakan oleh para ahli sejarawan bahwa alinea ini adalah alinea puncak perjuangan para pahlawan kita. Apa itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berjuang pasti, bekerja keras harus, pantang menyerah itu kewajiban kita. Tapi final destination kita,
tapi ending dari perjuangan kita adalah memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah meridhoi, ketika Allah sudah memberikan rahmat, kemudian didorong dengan keinginan yang ikhlas, didorong dengan niat yang tulus, didorong dengan keinginan yang luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa kami sudah merdeka dari penjajahan. Mari kita belajar dari hal ini. Kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita punya bayangan 5 tahun lagi akan menjadi apa, 10 tahun lagi akan menjadi apa, 15 tahun lagi akan menjadi apa, 20 tahun lagi akan menjadi apa, 30 tahun lagi akan menjadi apa, dan kita meninggalkan apa. Langkah menuju ke situ, strategi menuju ke situ, tindakan kita menuju ke situ. Lihat apakah sudah sesuai dengan aturannya Allah atau belum. Jangan bilang merdeka kalau kemerdekaan engkau rayakan dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan bilang merdeka kalau kemerdekaan engkau gegap gembita dengan penuh kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Jangan bilang tirakatan, jangan bilang proklamasi, jangan bilang upacara kalau hidup kita bergelimang maksiat kepada Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Bangsa Indonesia merdeka dengan rahmat Allah. Bangsa Indonesia merdeka dengan pertolongan Allah. Bangsa Indonesia merdeka dengan ridha dari Allah. Jangan engkau nodai, jangan engkau kotori, jangan engkau bungkam kemerdekaan dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Kalau mau merdeka yang sesungguhnya, lihat tangan kalian gunakan untuk apa. Kalau mau merdeka yang sesungguhnya, lihat lisan kalian gunakan untuk mengucap apa. Kalau mau kemerdekaan yang sesungguhnya, lihat mata kalian gunakan untuk melihat apa. Kalau mau kemerdekaan yang sesungguhnya, lihat kaki kalian langkahkan kemana. Itu kemerdekaan yang hakiki. Maka pada tahun ini Darul Hidayah mengambil tema Aku Keluarga Deha, Keluarga Darul Hidayah. Aku cinta Islam dan aku bangga menjadi Indonesia. Aku Darul Hidayah, aku cinta Islam dan aku bangga Indonesia. Aku Darul Hidayah, aku cinta Islam dan aku bangga Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah ladang kita. Karena Indonesia adalah sawah tempat kita bercocok tanam. Sedangkan benih tumbuhannya adalah Islam. Maka orang-orang yang hanya peduli kepada nasionalisme, tapi di dalam hatinya miskin iman, di dalam hatinya miskin ibadah, di dalam hatinya miskin keridhaan dari Allah, maka sawahnya akan gersang, maka ladangnya akan gersang, dan tidak akan dia dapati apa-apa terkecuali tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang-orang yang memperjuangkan Islam, yang katanya memperjuangkan agama Allah, yang katanya memperjuangkan syariat Nabi, tapi merusak Indonesia, tapi tidak punya nasionalisme, tapi tidak punya cinta kepada Indonesia, ketahuilah yang kalian lakukan hanya menabur benih tapi ditabur di atas jalan aspal. Yang kalian tebur adalah benih, tapi kalian teburkan di atas cor-coran, sehingga tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Karena ladangnya kalian rusak, karena sawahnya kalian rusak, karena Indonesianya kalian rusak. Maka untuk memperoleh hasil panen yang baik, maka untuk memperoleh keberuntungan dan kemenangan dalam hasil panen kita, mari sawahnya kita rawat, mari ladangnya kita rawat, mari Indonesia ini kita jaga bersama. Dan terus perbaiki benih kita, terus perbaiki kualitas benih kita, terus perbaiki keislaman kita, agar benihnya indah, sawahnya juga indah. Agar benihnya baik, sawahnya juga baik. Agar benihnya perfect,
sawahnya juga perfect, sehingga betul-betul menghasilkan hasil panen yang bisa kita banggakan, sehingga betul-betul bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga pada pagi hari ini kita berkumpul, kita berpanas-panas, kita berdiri untuk merayakan, untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa 75 tahun kemerdekaan. Semoga Allah kabarkan berita bahagia ini kepada para pendiri kita, kepada para pahlawan kita, kepada para ulama kita, kepada para orang-orang yang telah gugur dalam memperjuangkan Indonesia. Semoga Allah taala betul-betul membahagiakan mereka di alam kuburnya. Semoga Allah taala betul-betul melapangkan kuburnya. Semoga Allah taala betul-betul memberikan nikmat di alam kuburnya. Dan kita doakan kepada para pemimpin kita, kita doakan kepada para umara kita, kita doakan kepada para ulama kita. Semoga Allah meneguhkan langkah kaki mereka, semoga Allah meneguhkan pendirian mereka, semoga Allah bersihkan hati mereka, semoga Allah tuluskan hati mereka. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah anugerahkan kekuatan kepada diri kita semua dalam menghadapi segala macam wabah, dalam menghadapi segala macam penyakit, dalam menghadapi segala macam ujian. Dan betul-betul kita menjadi bangsa yang membanggakan para pendirinya, bangsa yang membanggakan para pahlawannya, bangsa yang membanggakan para pendahulunya, dan bangsa yang membanggakan hati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Semangat dakwakan kukobarkan bersama Panji Darul Hidayah. Jiwa dan ragakan kurelakan demi membela Ahlus Sunnah. Dengan penuh kasih di hati, cinta ulama dan kiai, beradab dan cinta NKRI, inilah sekolah masa kini. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i madzhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i madzhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Jiwa kami Darul Hidayah,